Welcome back to my channel teman-teman semuanya, para viewer, para subscriber yang sampai dengan hari ini masih tetap setia memberikan support dan dukungannya kepada channel Warung Pinjol. Aku ucapin terima kasih karena berkat dukungan kalian kita di sini terus bersemangat untuk memberikan info dan updatean terbaru seputar aplikasi pinjaman uang online. Hari ini perkembangan dunia aplikasi pinjaman uang online memang cukup pesat ya. Namun sangat disayangkan perkembangan dunia aplikasi pinjol ini tidak berbanding lurus dengan pengetahuan ataupun informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman uang online buat para nasabahnya atau buat para debiturnya. Sehingga kita sering mendengar berita-berita miring ataupun berita-berita yang negatif terkait aplikasi pinjaman uang online. Mulai dari yang stres, panik, depresi yang berlebihan, bahkan sampai ada yang bunuh diri hanya gara-gara gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Hari ini di kolom komentar Warung Pinjol itu cukup banyak pertanyaan seputar permasalahan aplikasi pinjaman uang online. Mulai dari resiko gagal bayar, terus juga sering mempertanyakan terkait DC pinjol lapangan, apakah datang ke rumah atau tidak, datang ke kantor atau tidak. Juga cukup sering mempertanyakan kapan akan berhenti sebar data. Ini biasanya kalau sebar data terkait masalah pinjol ilegal ya, itu juga cukup sering dipertanyakan. Juga ada yang mempertanyakan apakah akan dibawa ke jalur hukum, apakah akan dipidanakan, apakah akan dipenjarakan. Jadi pertanyaan itu cukup sering juga dipertanyakan di kolom komentar. Pertanyaan terkait status aplikasi pinjol juga cukup sering dipertanyakan, apakah pinjol tersebut legal atau ilegal. Jadi terkait pertanyaan status dari pinjol sebenarnya cukup mudah untuk mengetahuinya. Jadi teman-teman sebenarnya cukup menghubungi WA 157 OJK dengan cara mengetik contoh kredit pintar. Maka nanti admin dari OJK akan langsung membalasnya ke nomor WA kalian. Cepat, nggak lama. Itu prosesnya mungkin hanya hitungan detik, mereka langsung membalas ke nomor WA kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara menghentikan teroran debt collector aplikasi pinjaman uang online. Jadi di video ini kita juga perlu menjelaskan kepada teman-teman bahwasanya kita perlu bedakan dulu yang mana sifatnya meneror, yang mana sifatnya menagih. Kita tidak boleh menyamakan antara penagihan dengan teroran gitu. Jadi sebagai contoh, penagihan itu biasanya sifatnya hanya menginformasikan. Contoh, Bapak Ibu yang terhormat, tagihan Anda telah jatuh tempo dengan nominal sekian. Harap segera lakukan pembayaran pada pukul sekian-sekian. Abaikan pesan ini apabila telah melakukan pembayaran. Itu adalah contoh dari penagihan. Dan biasanya debt collector mengirimnya hanya ya 1 atau 2 kali dalam 1 hari. Itulah contoh dari penagihan. Berbeda kasus dengan teror. Kalau teror ini biasanya mereka melakukannya di luar daripada norma-norma penagihan. Contoh, mereka melakukan penagihan kepada kontak-kontak darurat kita ataupun kepada kontak-kontak di luar kontak-kontak darurat kita. Belum lagi kadang mereka mengirimkan foto-foto yang sudah diedit-edit yang tidak senonoh, yang juga terkadang berbau konten pornografi. Itulah dari sifat daripada teroran. Jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Jadi kan biasanya para DC ini melakukan peneroran tersebut ataupun penagihan tersebut melalui telepon ataupun WA. Itu adalah 2 perangkat yang cukup sering debt collector lakukan di dalam melakukan penagihan. Jadi bagaimana kalau kita terus-terusan ditelepon gitu kan oleh si pihak DC? Kalian jangan ragu dan jangan takut untuk menonaktifkan sementara apabila hal tersebut terjadi kepada kalian. Apabila teroran melalui telepon itu terjadi terus-menerus kepada kalian yang menyebabkan kalian menjadi terganggu aktivitasnya dan kesehariannya. Banyak yang takut untuk melakukan hal tersebut, nanti katanya akan dibawa ke ranah pidana karena tidak mengangkat telepon dari si DC pinjol tersebut. Tidak, itu adalah ranah kalian untuk tidak mengangkat telepon. Yang penting data yang kalian input atau data yang kalian masukkan ke aplikasi pinjaman uang online tersebut tidak ada yang fiktif
atau tidak ada yang palsu. Seperti bank konvensional. Jadi basic data mereka adalah memang data valid yang mereka terima. Contohnya KTP, KK gitu kan. Jadi kan bank konvensional itu nasabahnya contoh ya, ada di luar yang mungkin tidak ada jaringan selular di kampung-kampung yang menyebabkan mereka tidak bisa menelpon langsung si nasabahnya. Jadi mereka melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah yang memang tidak bisa dijangkau oleh seluler ataupun jaringan internet. Jadi seperti itu. Berbeda dengan aplikasi pinjaman uang online ini. Mereka malah menjadikan nomor telepon kita itu adalah menjadikan kevalidan yang tinggi. Jadi seperti itu. Jadi mereka hanya mengandalkan penagihan melalui telepon. Bahkan sangat jarang kita mendengar bahwasanya ada DC pinjol yang datang ke rumah untuk melakukan penagihan. Walaupun sebenarnya mereka bisa langsung datang ke rumah kita, tetapi mereka tidak menempuh hal tersebut. Ya mungkin saja karena mungkin berbagai faktor, mulai dari biaya operasional atau terbatasnya ruang kerja dari DC lapangan dan banyak faktor lainnya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan WA ya, mungkin kita sudah dibombardir dengan puluhan nomor baru yang melakukan teroran kepada WhatsApp, kepada nomor WhatsApp kita, sehingga kita satu harian hanya sibuk terus melihat-lihat nomor penagihan yang bahasanya kadang tidak senonoh. Itu juga teman-teman jangan ragu untuk menghentikan sementara WA-nya ataupun menguninstall kalau perlu. Agar apa? Tujuannya agar kita bisa berkegiatan dengan baik. Karena hanya gara-gara WA teroran mereka, keseharian kita, pekerjaan kita menjadi terganggu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pembayaran sementara kita bekerja saja pun tidak bisa gara-gara sibuk membaca ataupun melayani penagihan yang mereka lakukan. Jadi seperti itu teman-teman. Apakah nanti kita akan dipidanakan gara-gara itu? Teman-teman jangan panik dan jangan takut. Tidak ada jalannya mereka bisa mempidanakan kita ataupun mempermasalahkan kita ke jalur hukum hanya gara-gara kita tidak mengangkat telepon ataupun membalas WA dari penagihan DC aplikasi pinjol. Kecuali kita melakukan data fiktif. Nah, itulah dia nanti yang menyebabkan kita akan bermasalah dengan hukum. Cuma itu sangat jarang terjadi teman-teman. Malahan sekarang sebaliknya, banyak sekarang nasabah-nasabah yang malah melaporkan pinjol terkait metode penagihan yang cukup meresahkan. Jadi buat teman-teman mungkin yang hari ini telah sangat diresahkan ataupun sangat dirugikan akibat metode penagihan yang dilakukan oleh pihak aplikasi pinjol, teman-teman semuanya jangan ragu dan jangan takut untuk segera melaporkan segala perbuatan-perbuatan DC pinjol tersebut ke kantor polisi terdekat di daerah kalian, mulai dari mungkin Polsek, Polres ataupun Polda. Karena memang hari ini ya, ini tidak bosan-bosan yang saya ucapkan kepada teman-teman, sering saya ulang-ulang di setiap video. Karena memang hari ini pihak kepolisian sangat intens untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait metode-metode penagihan aplikasi pinjaman uang online yang cukup meresahkan masyarakat. Jadi teman-teman jangan ragu dan jangan takut lagi untuk buat laporan kepada ke kantor polisi terdekat. Jadi seperti itu. Jadi semoga dengan kita melapor gitu kan, jadi ada ketenangan di dalam diri kita sehingga kita merasa terlindungi dengan cara melapor ke kantor polisi. Efek psikologis seperti itu akan kita dapatkan. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik, dapat bekerja dengan baik, dan insya Allah tentunya akan berpenghasilan dengan baik sehingga kita mampu untuk membayar semua hutang-hutang kita. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya rasa sekian video saya kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita bersama. Jangan lupa dibagikan kepada temannya, mungkin ada temannya yang membutuhkan video ini sehingga dapat tercerahkan dengan video ini. Terima kasih saya ucapkan, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.